Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya bersama Raymond Chin, ia seorang content creator di bidang literasi keuangan dan subscriber dia berjumlah 2,6 juta. Orang semua itu? Orang semua, bukan buzzer ya. Dan susah banget lo dapetin itu. Raymond, kalau saya orang yang memiliki kebutuhan supaya Raymond ngomong hal yang sangat positif, saya yakin pasti Raymond pernah dapat tawaran untuk menjadi influencer sesuai dengan kepentingan tertentu. Pernah, dan seringkali nilainya miliaran. Tapi itu di seberapa besar range-nya lah? Paling murah itu misalnya dia viral, ada kasus yang ngejelekin gitu loh. Terus tiba-tiba manajerku terima brief. Oke nih, 300 sampai 500 juta setidaknya di Instagram, YouTube, sama TikTok, tolong keluarin fakta ini ya, dan lain-lain. Tapi angle benang merahnya tuh selalu karena ternyata mereka ngelihat walaupun Raymond itu sering kritik dan tanda kutip menjelekkan, I always talk facts. Jadi itu always talk what? Fakta. Oh, fakta. Selalu disediakan data dan fakta. Walaupun opini itu tetap harus disampaikan dengan ya angle yang menurut aku sesuai dengan nilai-nilaiku. Tapi almost all konten selama 4 tahun aku bikin konten. Dan waktu itu sempat menang award juga. Raymond itu ternyata salah satu kreator yang selain kritis selalu menyediakan data dan fakta. Oke. Nggak pernah mau kalau dikasih titipan yang membelokkan fakta. Nggak mau, kalau bisa ditawaran 1M, 2M gitu, masa nggak mau? Nggak. Hari gini Raymond. Iya, udah seret ya padahal ya orang-orang di lebaran ya. Tapi ya balik lagi ke sebenarnya segmen pertama yang kita bahas tahu. Nilai-nilai spiritual itu. Kayak I don't live for money. Jadi ada beberapa batas-batas boundaries nilai-nilai pribadi yang mau dengan uang sebanyak apapun udah bukan masalah angka lagi. Tapi itu bikin aku nggak tenang gitu loh. Wow. Ya paling gede tuh pernah ditawarin antara 6 sampai 8 M dalam 6 bulan. You kidding me? Tapi bukan aku doang waktu itu, diminta aku jadi salah satu utamanya, tapi aku disuruh ajak beberapa kreator-kreator lain buat kayak munculin topik ini ya gitu. Ya apa? Kira-kira mengarah kemana? Bicara tentang yang positif-positif. Positif-positif, tapi why-nya ya buat pembersihan nama, untuk mengubur fakta-fakta yang sebenarnya memang fakta menurutku, tapi jelek. Nah itu aku nggak terima. Kamu nggak mau? Nggak, karena selain dari jujur itu ada 2 versi. Mengatakan apa yang benar, tapi tidak menyembunyikan apa yang salah gitu loh. Jujur objektif. Nah, kalau misalnya dia mau, ya technically benar. Sebenarnya banyak juga dong influencer yang bisa diberdayakan untuk mengatakan hal-hal yang positif tentang satu hal begitu. Banyak. Nah, menurutmu itu menolong nggak? Menolong siapa nih? Pemerintah? Hebatnya sekarang lebih keren. Kalau dulu dibayar tunai, sekarang lewat jabatan. Ya kan, ada yang khusus, ada yang di komisaris, ada yang apa gitu misalnya. Tapi gini, I'm not against that strategy. Strategi itu tuh sebenarnya bukan strategi buruk. Bahwa sebagai instansi negara punya platform untuk bisa berkomunikasi atau media distribusi komunikasi dengan cara yang lebih baik gitu loh. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya orang-orang ini dititipkan tanpa boundaries ethics atau boundaries apa benar dan salah, yang penting bikin rame ini aja deh. Problemnya yang bikin aku sedih ya, the fact bahwa warga Indonesia itu pendidikannya sangat rendah. Mereka tuh ngelihat kebijakan atau komunikasi yang populis yang paling rame sebagai kebijakan yang paling benar. Kalau pendidikan tinggi bukan masalah siapa yang paling rame, tapi siapa yang paling logis gitu masalah. Siapa yang paling objektif gitu loh. Nah sekarang mayoritas warga tuh yang paling rame dianggap benar. Nah itu dipergunakan. Nah itu jeleknya. Itu yang versi buruknya, karena kalau ya influencer-influencer ini tuh terlibat. Dan temenku banyak yang terlibat. Terus jawaban mereka simple, yang bikin aku tercengang. Karena ini kata-kataku sendiri. Ya, I'm looking out for myself gitu loh. Ya ini buat diriku dulu, aku ngebantu diriku sendiri. Baru kalau aku nyaman, punya duit, baru mikirin bantu orang lain. Terus ya udah, gimana gitu. Tapi seorang Raymond Chin, kamu tidak akan menggadaikan integritasmu. Enggak. Untuk menjadikan platformmu yang sudah 2,6 juta itu diisi dengan sesuatu untuk mencitrakan yang tidak sesuai dengan faktanya. Benar. So, saya bisa bilang,
platformmu akan kau pegang teguh untuk kejujuran. Yes, itu udah pasti. Dan itulah makna Ramadan kita kali. Bener banget. Thank you ya Raymond. Thank you so much untuk for having ke me. Sun. Dan sekarang jajarannya udah lengkap. Ada yang sangat red flag. Aduh. But we'll see lah. We'll see lah. Give a chance. Setidaknya katanya jangan sudzon, coba husnuzon. Tapi hati kecilku tuh masih kayak gimana ya? Akal sehat tuh masih nggak bisa nerima. Tapi ya wis, kita lihat ya, semoga aja jadi worry-worrynya masyarakat tuh nggak jadi realita. Jadi semoga dia bisa mengeksekusi ini dengan baik. Oke. Raymond, terima kasih banyak ya. Thank you so much for having untukmu selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sesuai budaya Indonesia. Mohon maaf lahir batin sesuai budaya Indonesia. Terima kasih Anda juga telah menyaksikan Rosi. Selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.